Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu di antara amal saleh yang sangat besar keutamaannya dan sangat besar pengaruhnya dalam memudahkan terwujudnya segala keinginan kita, tercapainya segala apa yang kita usahakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab besar yang banyak dilalaikan manusia adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal artinya sidqu i'timadil qulubi 'ala Allahi fi jalbil masalih wa daf'il makarih. Penyandaran hati yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengusahakan kebaikan-kebaikan untuk diri kita dan menghindarkan atau mencegah keburukan-keburukan dari diri kita. Tawakal, penyandaran hati yang banyak disalahfahami oleh sebagian orang atau dikecilkan artinya, sehingga ketika kita mengatakan kepada mereka, kalau kamu ada keperluan, bertawakallah kepada Allah. Kalau kamu ingin menginginkan sesuatu, maka bersandarlah kepada Allah. Mereka malah memprotes dengan mengatakan, kenapa harus tawakal terus? Kapan kita berusaha? Subhanallah, orang ini tidak faham bahwa tawakal itu adalah sebaik-baik usaha, sebaik-baik ikhtiar, sebaik-baik sebab untuk bisa memudahkan kita meraih segala kebaikan. Memang tidak kita nafikan usaha anggota badan lainnya, tapi usaha yang berhubungan dengan menghubungkan batin kita dalam segala kebutuhan kita kepada zat yang di tangannya segala kekuasaan, ini justru yang lebih utama dibandingkan sebab yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hamba yang mengamalkan kandungan nama-namanya yang maha indah. Di antara nama Allah yang maha indah adalah As-Samad. As-Samad, yang berarti Allah maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya, sehingga semua hati makhluknya menghadapkan diri kepadanya dengan segala kebutuhan mereka. Oleh karena itu tawakal mengandung pemahaman dan pengamalan yang benar terhadap makna nama Allah As-Samad. Belum nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya, Al-Qawi yang maha kuat, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Qadir maha kuasa atas segala sesuatu, dan segala sesuatu yang lain. Nama-nama yang maha indah yang Allah Subhanahu wa ta'ala jaminkan dengan benarnya penyandaran hati ini kepadanya, segala kebutuhan kita akan dicukupkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memudahkan kecukupan baginya. Allah langsung berikan balasan, yaitu dengan kecukupan dari segala urusannya. Tawakal yang benar. Coba kita perhatikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mungkin pernah mendengar hadis Nabi SAW tentang keutamaan orang yang keluar rumah membaca doa yang di situ ada unsur menyempurnakan tawakal, penyandaran diri kepada Allah. Ketika keluar rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bersandar kepada Allah, berserah diri, bertawakal dengan benar kepadanya. Wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita keluar rumah sebelum berbuat apa-apa, sebelum mencari rezeki, sebelum bekerja, sebelum mengusahakan ini dan itu, pertama kita serahkan dulu kepada yang menguasai alam semesta beserta isinya, yang maha kuasa menentukan segala hasil dari kegiatan manusia, segala hasil dari pekerjaannya, yang maha kuasa untuk menjaga hamba yang dipilihnya, yang diinginkannya, menjaganya dalam segala kebaikan dan menghindarkannya dari segala keburukan. Ketika orang membaca keutamaan atau membaca doa yang disebutkan dalam hadis ini, apa keutamanya yang didapatkannya? Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, ketika itu malaikat akan berkata kepada hamba ini, qad kufita wa hudita wa wukita. Sungguh kamu telah dicukupkan segala urusanmu, wa hudita, telah diberikan petunjuk kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
wa wukita, dan sungguh kamu telah dijaga dari segala keburukan. Ketika 3 perkara ini Allah janjikan kepada hamba, apalagi yang kita butuhkan selainnya? Apakah ada lagi yang kita cari selainnya? Kamu telah dicukupkan segala urusanmu, hidayah telah dimudahkan kepadamu dalam segala kebaikan, dan penjagaan dari segala keburukan Allah berikan kepadamu. Sehingga ketika mendengar ucapan ini, syaitan pun yang selalu menggoda dan ingin menjerumuskan manusia berkata kepada syaitan yang lain, kaifa anta biman qad kufiya wa wukiya wa hudi. Bagaimana kamu akan bisa mencelakakan, menggoda orang yang telah dicukupkan segala urusannya oleh Allah, diberikan hidayah dalam segala kebaikan, dan dijaga, dilindungi dari segala keburukan. Subhanallah, orang yang bersandar dan bertawakal kepada Allah berarti dia mengakui kesempurnaan sifat-sifat Allah dan kelemahan dirinya sebagai seorang hamba. Makanya semakin dia merenungkan kesempurnaan sifatnya, semakin dia tunduk, semakin dia bergantung. Pada saat inilah dia menyempurnakan tawakalnya. Memang kita diperintahkan melaksanakan sebab atau usaha yang lain, tetapi tetap yang diutamakan dan nomor 1 adalah penyandaran hati kepada Allah. Usaha yang lain pun kita lakukan karena dalam rangka mengikuti perintah Allah, dalam rangka melaksanakan apa yang diperintahkan dalam syariatnya. Makanya kita hanya membatasi diri melakukan usaha-usaha yang halal, meninggalkan usaha-usaha yang tidak diridhoi dan tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah perlu kita kenali doa untuk bersandar kepada Allah, bertawakal, itu merupakan sebab yang terbesar. Yang seringnya manusia karena lemahnya imannya, sebab yang besar ini justru dijadikan nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ketika ada orang sakit, yang pertama dicari, saya harus berobat kemana? Yang pertama muncul dalam pikirannya, obat apa yang saya minum? Dia tidak berpikir untuk pertama kali mengingat, menyandarkan dirinya kepada yang menciptakan, dokter menciptakan obat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pertolongan dari Allah kepada kebanyakan orang sedikit, kemudahan yang Allah berikan kepada mereka kurang, karena penyandaran hatinya juga kurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah perbaiki tawakal dengan kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yang menunjukkan kemahakuasaannya, yang menunjukkan bahwa dialah tempat bersandar hati dalam segala kebutuhannya, dalam segala keinginan yang diinginkannya, yang ingin dicapainya, dan keburukan yang dia selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijauhkan darinya. Makanya ini merupakan salah satu bukti bahwa keimanan adalah sumber dari segala kebaikan, dan cara perbaikannya adalah dengan semakin kita mengenal dan mendalami kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan faedah dari ceramah singkat ini untuk kebaikan bagi kita semua. Kami cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.